Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Pulau Subur Tbk dengan kode emitennya PTPS. Kita lihat dulu untuk profil dari perusahaan ini. Jadi PT Pulau Subur berdiri sejak tahun 1980 yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit pada dua lokasi, yaitu di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, dan Desa Sukadharma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pada tahun 1981, perseroan memulai usahanya di bidang perkebunan karet dan jagung serta peternakan dan periklanan. Nah, semakin meningkatnya tren permintaan terhadap CPO. Di tahun 2003, perseroan memulai penanaman bibit kelapa sawit di lahan seluas 12,5 hektar. Kemudian perseroan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga saat ini dengan total luas izin lokasi sebesar 1180,39 hektar. Nah, total luas lahannya ini 1205,52 hektar, terdiri dari lahan berstatus HGU dan APH. Adapun jumlah produksi HA per tahun di 2022 itu sebesar 30.059 ton tandan buah segar. Nah, dapat dijabarkan luas lahan tanaman belum menghasilkan perseroan ini sebesar 94,89 hektar atau secara persentase sebesar 8,70%, dan luas lahan tanaman menghasilkan yaitu sekitar 995,75 hektar atau secara persentase sebesar 94,89%. Oke, di sini bisa kita lihat kegiatan dari emiten ini, yang mana saat ini perseroan mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total luas izin lokasi sebesar 1180,39 hektar. Dengan rinciannya ini ada di Desa Gelebak Dalam, kemudian juga ada di Desa Sukadharma. Nah, kemudian juga di sini bisa lihat mengenai baik itu umur tanaman yang dimiliki oleh emiten, kemudian juga ini bisa dilihat mana yang immature dan mature-nya. Kemudian kita lanjut untuk struktur IPO. Kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 450 juta lembar atau persentase IPO-nya sebesar 20,76% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Dengan nilai nominal Rp20 per lembar, harga pelaksanaannya yaitu di kisaran 198 hingga Rp206 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat oleh emiten ini maksimal sebesar Rp92.700.000.000 dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 225 juta lembar dengan persentasenya yaitu 13,10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp20 per lembar dengan harga pelaksanaan di kisaran Rp218 hingga Rp226 per lembar. Nah, adapun rasionya yaitu 2:1. Kemudian untuk jadwal IPO, yaitu masa penawaran awalnya di 20 hingga 22 September, tanggal efektifnya 29 September, masa penawaran umum 3 hingga 5 Oktober, tanggal pencatahan di 5 Oktober, kemudian tanggal distribusi saham 6 Oktober, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 9 Oktober 2023. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten. 50% ini akan digunakan sebagai belanja modal, yaitu pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 10 ton per jam, yang mana lokasi pembangunan pabrik berada di dalam kawasan HGU milik perseroan Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang pembangunan pabrik ini direncanakan dimulai pada tahun 2024 dan dapat dipastikan kontraktor pembangunan pabrik PKS tidak terafiliasi dengan perseroan. Nah, pembangunan pabrik PKS ini sesuai dengan strategi hilirisasi perseroan. Kemudian 50%-nya akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja, yaitu pembelian tandan buah segar,
pemeliharaan jalan, pembelian traktor, dan peralatan produksi. Kemudian untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki emiten ini antara lain lokasi strategis, infrastruktur yang baik, manajemen yang efisien, serta TBS yang berkualitas tinggi. Kemudian untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu risiko atas fluktuasi harga komoditas, risiko usaha antara lain risiko perubahan cuaca, risiko produk pengganti, risiko persaingan usaha, risiko kelangkaan pupuk, risiko keamanan kebun, dan lainnya. Adapun risiko umumnya yaitu risiko kondisi perekonomian secara makro ataupun global, risiko tuntutan atau gugatan hukum, risiko bencana alam, risiko pelanggaran kewajiban izin usaha. Adapun bagi investor, risiko yang patut dicermati antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, serta risiko terkait kebijakan dividen. Kemudian di sini ada key financial highlights. Yang pertama yaitu neraca keuangan. Kita lihat lagi rasio-rasio utama per 31 Maret 2023. Current rasio sebesar 0,75 kali, debt to asset rasionya yaitu 0,29 kali, debt to equity rasio sebesar 0,41 kali, DSCR-nya yaitu 0,32 kali, dan ICR-nya sebesar 80,99 kali. Kemudian untuk Q Financial Highlights yang kedua ada laporan laba rugi, yang mana kalau kita lihat lagi rasio-rasio utama per 31 Maret 2023, gross profit margin atau GPM sebesar 35,55%, net profit margin atau NPM-nya sebesar 43,28%, return on asset sebesar 7,88%, return on equity 11,10%, kemudian revenue mengalami pertumbuhan sebesar 12,37%. Oke, sekian mengenai paparan emiten yang akan IPO kali ini. Terima kasih.